Mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta. Ya ampun, lagunya sedih banget ya Kak Vio. Kak Vio lagi putus cinta nih ya. Bener banget tuh Nek, kok kamu tahu sih? Ya kelihatan dong dari lagunya. Kalau menggambarkan Galau lagi banget ya. Bener galau banget tuh banget. Nek. Gimana cerita dong sini. Kak Vio lagi kenapa nih? Jadi yang kemarin itu cowok yang aku deket itu, kan kamu udah aku ceritain kan, baru aja seminggu yang lalu itu aku deket sama dia kan, kita udah jalan-jalan, terus ya pokoknya udah VC dan lain-lain. Tapi habis itu tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Ya ampun, sakit banget sih pasti rasanya. Aku Makanya juga aku nggak terima sih, kayak apaan tuh cowok gitu, kayak sok ganteng banget gitu loh. Tiba-tiba semua. bener banget, tiba-tiba deketin terus ditinggalin ya Kak Vio. Kayak apa sih maksudnya ditinggalin tanpa kata-kata apapun lagi gitu kan, tanpa kata perpisahan lagi gitu. Kesel banget sih. Padahal pas awal-awal kayak ngejar-ngejar banget, tapi ternyata bener. Iya gitulah biasa cowok. Bener banget. Aku juga pernah sih kayak gitu Kak Vio. Jadi ceritanya dulu itu sempat pernah deket nih sama orang, deket banget lah, kayak ya udah teleponan lah, terus ya udah chatan dengan segala macem lah. Dia udah cerita tentang A B C D E F G H I J K L M N O P Q, banyak banget gitu kan. Terus udah deket banget gitu sudah ya. deket banget, kayak sudah deket banget lah gitu. Kalau sudah temenan itu kayak namanya udah bestie banget gitu lah. Tapi tiba-tiba suatu hari dia menghilang begitu aja, kayak di telan bumi gitu, kayak dicuri alien gitu ya. Ada apa tiba-tiba terus bener banget sumpah. Kayak kadang mikir kayak apa ya salahku gitu kan, kayak kok bisa sih emang ini kayaknya tuh pertama kali dipikirin tuh, ini anak bener-bener ninggalin apa belum sih, kok nggak ngomong apa-apa gitu kan. Kayak masa sih iya kita udah udahan banget itu kayak gitu. Padahal mulai aja belum ya kan, pacaran aja belum gitu kan. Tapi masa udah udahan aja gitu. Makanya banget ya sih. Tapi kalau aku setelah kayak aku marah banget kan itu, tapi kayak lama-lama aku pikir kayak apa ya lama-lama marah, buat apa ya lama-lama mikirin dia, kayak ya udahlah gitu, masih banyak hal lain yang harus aku kerjain gitu kan. Kayak ya aku harus fokus kuliah gitu, terus kan di sini ada keluarga aku, jadi ya udahlah gitu, ngapain sih mikirin dia kayak gitu nih kalau aku. Iya sih bener banget, kayak ya di akhir sih nanti itu memang bisa gitu kayak move on gitu kan, kayak menerima kayak ya udahlah ya, kenapa juga kembali mempermasalahin. Tapi kan prosesnya nggak lama ya. Kayak dulu tuh sempat mikir yang kayak ih kok bisa sih kayak gitu, yang kayak kadang mikir seharusnya aku malah menyalahkan diri sendiri, yang kayak harusnya aku melakukan hal yang lebih baik gitu, seharusnya aku ngomong lebih jelas sama dia, harusnya aku menjadi manusia yang lebih baik misalnya, kayak seharusnya aku jadi pasangan yang lebih baik lagi untuk dia gitu. Nah pernah sempat di titik yang menyalahkan diri sendiri sih, padahal sebenarnya kan bukan salah kita kan dia yang ninggalinnya enggak sih. Iya benar. Nah kalau jadi tahap kamu yang awal itu, yang habis kamu ditinggalin, itu tuh kamu lagi berada di tahap penyangkalan nih. Jadi di tahap pertama ini itu kita kayak merasa kehilangan banget gitu loh. Kayak kita merasa jadi hidup gak masuk akal, terus kayak kita tuh bener-bener merasa ditolak gitulah. Kayak kita tuh bertanya-tanya, kok bisa sih pergi gitu. Kayak gak terima gitu ya, pokoknya intinya kita gak terima dengan kenyataan ini gitu. Kayak kok bisa-bisanya dia ninggalin kita gitu ya kan. Nah bener banget, kayak menyangkal gitu loh intinya. Kayak gak mungkin lah gitu, gak terima akan keputusan itu gitu ya. Bener banget sih. Nah terus dari proses penyangkalan tadi itu tuh kita pasti kayak merasa marah banget gitu kan. Kayak bener banget sih, apaan sih gitu, kayak gak jelas banget kan, itu ganteng banget gitu. Kayak bener sih, kayak awal ditinggalin tuh pasti kayak bingung gitu kan, kayak masa sih iya sih. Terus kayak setelah tahu kondisinya gimana tuh kayak mulai merasa marah gitu kan, kayak
ya apaan sih nih orang, kayak kenapa kemarin deketin, kalau kenapa banyak janji kalau ujungnya ditinggalin gitu ya kan. Itu Bener banget banget gitu. ya ampun. Bener Nah, banget sih. kemarahan ini adalah tahap yang diperlukan dari proses penyembuhan. Gitu ya. Jadi dalam kemarahan itu kamu jadi apa tuh kayak bener-bener ngerasain kehilangan tadi tuh, dan semakin itu akan mulai menghilang, semakin itu akan sembuh. Gitu loh, pantesan ya. Emang sih kemarin tuh marahnya tuh kayak sampai ke ubun-ubun banget gitu nah marahnya. Paham lah ya perasaannya gimana. Iya, aku juga tahu rasanya kayak sebel banget Sebel gitu kan. banget gitu sumpah sih. Tapi kemarahan itu sebenarnya wajar sih. Wajar Rasa banget sakit sih. yang wajar gitu. Tapi dari kemarahan itu kayak menjadi sebuah kekuatan gitu loh buat kita untuk melangkah selanjutnya. Bener. Kayak merasa ketika marah tuh kayak ya udah marah banget yang kayak dia kayak berasa yang kayak dasar brengsek, nggak pantas tuh buat gua gitu kan. Kayak gitu. Bener banget sih. Udah kayak pengennya udah nggak usah kenal sama cowok lagi. Bener banget. Nah, setelah tahap amarah itu tadi, selanjutnya ada tahap tawar-menawar nih. Nah, di sini tuh kayak kita tuh bakal merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Kayak misalkan, kalau aku nih ya, aku tuh habis ditinggalin sama dia, aku tuh jadi kayak merasa bersalah gini. Kenapa ya pas waktu PDKT aku nggak jadi orang yang menyenangkan gitu buat dia? Jadinya kan kalau aku kayak gitu, mungkin dia nggak bakal ninggalin aku jadi mikir kayak gitu nih. Iya sih, kayak kalau aku sih kayak bener kayak mikir coba aja beneran nih kalau bisa dikasih sekali aja kesempatan buat balikan lagi gitu, aku bakal ngelakuin apa aja deh, kayak aku nggak bakal posesif lagi sama dia, aku bakal baik sama dia gitu, aku nggak bakal males balas chat dia lagi gitu, kayak bisa nggak sih ngasih satu kali kesempatan lagi aja, satu kali aja gitu kan. Tapi kayak ya udah berlalu gitu, jadi nggak mungkin gitu kan. Iya benar. Jadi percuma juga kan kita kayak ya mikirin kejadian yang udah terjadi gitu loh. Bener banget. Nah karena kita udah mikirin kok kita nggak ngelakuin itu ya gitu, kenapa ya aku nggak ngelakuin itu ya. Nah akhirnya kita nih berada dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap depresi. Nah di sini muncul perasaan kosong, kayak kesedihan itu memasuki kehidupan kita pada tingkat yang lebih dalam gitu loh, lebih dalam daripada sebelumnya. Nah di tahapan ini itu terasa seperti akan bertahan lama selamanya, karena kita kayak merasa gitu, ya mikirin terus kan akhirnya stres, depresi kayak gitu. Bener banget gak sih, ini tuh tahapan terlama karena kayak ini tuh tahapan sedih, jadi kita tuh kayak bener-bener ngerasa sedihnya tuh lama buat, ya nggak sih Kak Fiona, kita tuh kalau misalnya dalam tahap ini tuh bener-bener kalau dalam tahap yang paling lama dilewatin gitu kan. Jadi kayak kita merasa saking sedihnya nih, kita merasa kayak nggak mood buat belajar, nggak mood buat makan, nggak mood buat melakukan sesuatu apapun gitu, bener-bener kayak cuma sedih aja, kayak murung aja, meratapi. Bener banget sih, aku pernah banget sih di posisi kayak gini, dan ini tuh yang kayak bener-bener susah banget gitu buat hilangnya ya kan. Iya, karena di tahap ini tuh kita kayak ini kan ngerasa sedih banget, dan bener banget. untuk ke tahap selanjutnya tuh kayak ya butuh waktu gitu loh. Bener banget sih. Kayak di tahap ini tuh keadaan harus diperbaiki gitu, supaya kita bisa melewati tahap depresi ini. Nah setelah kita melewati tahap depresi ini, kita akan melewati tahap yang terakhir nih, yaitu tahap penerimaan. Nah tahap penerimaan ini sering dikacaukan dengan gagasan menjadi semua benar atau oke dengan apa yang telah terjadi. Jadi kayak kita tuh sadar gitu loh, oke, aku sekarang itu ditinggalin sama cowok gitu, jadi ini aku nggak perlu mikirin dia lagi gitu. Ngapain mikirin dia mulu gitu. Kayak banyak hal yang harus kita kerjain gitu loh, kayak fokus kuliah, terus kayak ngabisin waktu bareng keluarga, banyak lah pokoknya, nggak usah mikirin dia gitu. Ini proses yang kayak kita merasa mulai memaafkan dan lega gitu nggak sih Kak Fiona? Jadi kita merasa kayak
ya udah sih sudah berlalu, ya mau gimana lagi. Ya udah kalau misalnya memang sudah nggak bisa dibalikin ya udah apa yang mau kita lakukan juga percuma kan gitu. Nah kita berlarut-larut dalam kesedihan juga kayak nggak akan membantu apapun gitu, nggak akan berhasil merubah apapun gitu. Dengan sedih juga kita kayak nggak bakal bikin dia balik ke kita gitu kan. Jadi kayak kita di sini masa kayak it's okay gitu, kayak semua sudah berlalu, aku udah nggak apa-apa, aku sudah baik-baik saja. Ya nggak sih? Jadi di sini tuh kita menemukan penerimaan dari hal buruk yang telah terjadi gitu loh, kayak yaudah ada baiknya juga gitu, pasti ada hikmah gitu loh di balik itu. Bener banget sih. Pasti kalau sudah move on tuh akhirnya kita bisa ngelihat kayak semua itu jadi lebih positif nggak sih Kak Fiona? Jadi kayak kita merasa kayak ya udah sih nggak apa-apa gitu. Nah kayaknya semua kenangan kemarin yang kita anggap buruk di masa depresi itu jadi mulai terasa seperti kayak ya nggak apa-apa sih, itu pengalaman, itu bagian dari hidup kita gitu ya kan, nggak ada yang perlu disesali dalam hal itu gitu. Iya setuju banget, karena sebelum kita melalui tahap bahagia itu pasti kita kan kayak bakal sedih dulu ya nggak sih? Bener banget sih, wajar banget sih. Jadi memang proses dalam memaafkan dan menerima itu memang panjang dan gak mudah gitu. Jadi kayak ya, dan semua orang itu punya kecepatan masing-masingnya dalam untuk sembuh. Jadi wajar sih gitu. Bener. Ada orang yang kayak move on-nya tuh cepet banget, ada yang kayak lama banget, butuh berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang tahun. Dan itu semua tergantung dari individu masing-masing. Bener banget. Jadi kayak kita nggak bisa ngomong sama teman kita yang mungkin move on-nya 3 tahun terus kita bilang ala itu nggak bisa sih, karena memang setiap orang tuh beda-beda ya kan buat bisa kembali normal. Tergantung kepribadiannya, terus tergantung pikirannya kayak gimana ya kan. Iya bener banget sih. Oke, jadi itu tadi 5 tahap berduka yang udah aku sama Hime sampein, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tahap untuk seseorang bangkit dari kesedihan itu beda-beda masing-masing orang, karena kayak gitu tuh tergantung dari individu masing-masing kayak gitu. Oke, sekian podcast dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.